Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Dava Speaks. Dan hari ini aku bakal ngomongin tentang gimana caranya kita bisa lebih pede pas lagi public speaking. Karena ini penting banget nih buat seorang public speakers. Apalagi kalau kamu mau jadi MC, mau ikut lomba debat, mau ikut lomba pidato, misalnya mau ikut model United Nations. Ini penting banget buat bisa punya pede yang pas, biar kita itu bisa menjalankan kegiatan public speaking kita dengan bagus gitu. Nah teman-teman semuanya, PD ini tuh kayak pondasi gitu loh guys. Pondasi dalam sebuah bangunan ya. Kalau kita ngomongin tentang PD ini ibarat kayak tiang-tiang bangunannya itu loh. Jadi kalau misalnya tiang-tiangnya aja rapuh, which is kita nggak pede, maka bangunan itu bakal gampang runtuh. Bangunan itu kena angin topan dikit langsung hancur misalnya gitu. Terus habis itu kena gempa bumi misalnya langsung roboh kayak gitu. So fondasinya tuh harus kuat banget. Oke teman-teman semuanya, pastikan bahwa kamu itu punya PD. Nah sebelum aku masuk ke tipsnya, aku mungkin perlu kasih tahu dulu nih, kenapa sih kita tuh bisa grogi ya. Which is kalau misalnya kita itu mau pede, kita harus hilangin grogi yang pertama ya. Jadi tips yang pertama dari aku adalah hilangin groginya. Ketika kita ngilangin groginya, maka kita bakal lebih pede. Nah tapi sekarang aku mau ngomongin grogi itu kenapa bisa muncul ya. Dan apa sih kira-kira dampaknya kalau misalnya kita grogi teman-teman. Kita perlu tahu dulu nih guys, grogi itu tanda bahwa kita itu merasa tidak percaya diri ya. Ketika kita merasa tidak percaya diri, maka akan timbul grogi. Nah, teman-teman perlu diketahui, ketika timbul grogi, ya kan, maka kita bakal panik nih. Biasanya kalau misalnya udah grogi, panik ini bakal memicu detak jantung lebih cepat. Jadi panik ini bakal memicu hormon adrenalin buat keluar dari tubuh kamu yang bikin detak jantung kamu lebih cepat. Nah, keluarnya hormon adrenalin ini bakal bersamaan dengan keluarnya hormon kortisol, hormon stres gitu ya guys. Jadi gampangnya itu ketika kamu grogi, maka kamu bakal stres. Dan ketika kamu itu grogi dan kamu itu stres, maka kamu tidak akan bisa mengeluarkan seluruh kemampuan kamu dengan baik gitu. Kinerja otak itu tidak akan efektif ketika kita lagi stres, itu udah pasti ya teman-teman semuanya. So, pastikan bahwa kita nggak grogi. Nah, sekarang caranya buat ngatasin grogi kayak gimana? Biasanya kalau misalnya aku udah mulai grogi gitu ya, yang aku lakukan tuh tarik napas yang dalam. Aku tahan dikit, aku buang lewat mulut. Kenapa teman-teman semuanya? Because gini, hormon stres ini juga biasa muncul karena nafas kita itu tersengal-sengal teman-teman semuanya. Kalau adrenalin kita lagi tinggi, just detak jantung kita juga kenceng, kita biasanya nafas jadi cepet banget nih. Biasa nafasnya jadi terengah-engah dan cepet, kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau menyelesaikan itu semua atau kita mau menghilangkan itu semua, kita kan harus atur nafas dong. Kalau kita mau ngilangin hormon adrenalin dan kortisol tadi muncul terlalu banyak di tubuh kita, maka kita harus tarik napas yang dalam, tahan, buang lewat mulut. Itu tujuannya apa? Buat menurunkan kadar hormon tadi dan untuk menstabilkan kembali detak jantung kita gitu teman-teman semuanya. Kalau detak jantungnya udah stable, maka kita bakal ngilangin grogi kita. Habis itu tips yang kedua dari aku biar lebih pede adalah know your worth gitu, what you can give to others. Kalau kita tahu apa yang bisa kita kasih ke orang, maka itu bakal ningkatin pede kita. Contohnya nih, aku ngerasa punya pengalaman di public speaking. So, I share to you my experience in public speaking. Nah, itu juga satu hal yang bikin aku pede, karena aku punya pengalaman. Tapi pede juga bukan karena tentang pengalaman aja. Pede itu juga bisa dihadirkan dari banyak hal. Contohnya, menurut aku, dengan kita memiliki pikiran yang positif, maka kita bakal jadi orang yang pede. Itu biasanya kayak gitu, kayak cara pikir aku pasti bisa, kalau bukan sekarang kapan lagi. Nah, itu penting banget untuk dimiliki sama seorang public speaker. Tanpa itu, PD kita bakal berkurang teman-teman biasanya gitu, oke? So tips yang pertama dari aku tadi, hilangin groginya. Terus habis itu yang kedua, know your worth. What value can you give to others? Teman-teman semuanya tahu ya apa yang kamu harus kasih ke orang lain. Terus habis itu yang ketiga nih, yang paling important juga nih menurut aku, ya kan, find your why. Oke, find your why ini sebenarnya mirip sama yang nomor 2. Jadi find your why itu adalah kita harus tahu dulu nih kenapa kita harus ada di sini teman-teman semuanya. Kalau kita tahu kenapa kita ada di sini, maka kita akan tahu tujuan kita tuh apa gitu. Nah, kalau kita tahu tujuan kita, maka biasanya orang akan lebih termotivasi untuk sampai ke tujuan itu. Dan kalau kamu termotivasi, maka itu akan membuat kamu biasanya lebih pede. Dan kalau kamu lebih pede, maka public speaking kamu bakal lebih lancar teman-teman semuanya. So, beberapa tips yang aku berikan barusan itu bakal berguna banget dan praktikal banget, yang biasanya juga aku selalu lakuin ketika aku mau lagi public speaking. Ketika aku lagi mau public speaking. Implementasiin tips itu dan kita bakal ketemu lagi di tips public speaking selanjutnya by Dava Speaks. Thank you.